Dari Mbah Khudori Rembang mengingatkan, ya, Dokter Nur Ihya, mohon jangan mengekspos keyakinan Anda ke medsos bahwa Nabi Adam punya ibu. Referensi jenengan tidak kuat, bertentangan dengan semua tafsir. Soal lain ini Mbah Dori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu-waktu yang lalu kita mendapatkan suatu pemahaman yang menghebohkan, ya teman-teman, daripada Dr. Kiai Nur Ihya As-Salafi yang menyampaikan bahwasanya Nabi Adam itu punya ibu, seperti halnya Nabi Isa yang punya ibu. Kata beliau seperti itu. Nah, ini sesuatu yang sungguh mengherankan, mencengangkan, menakjubkan. Selama ini ulama-ulama ataupun pemahaman daripada Rasulullah SAW bahwa Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Begitu juga generasi selanjutnya seperti sahabat, para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh ulama salaf sampai ulama-ulama sekarang menyampaikan bahwa Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, atau tidak punya ibu, tapi muncul Dokter Kiai Nur Ihya yang menyampaikan bahwa Nabi Adam itu punya bapak. Berdasarkan, kata beliau, berdasarkan dengan surat Al-Imran ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Yang artinya adalah sesungguhnya pemisalan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam, seperti perumpamaan Nabi Adam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqahu min turabin, menciptakannya daripada debu, thumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal memerintahkan, menyebutnya jadilah, maka jadi. Jadi di sini sudah maklum bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang dilahirkan tanpa bapak, tapi ada ibu, yaitu Siti Maryam. Maka kata Dr. Nur Ihya bahwasanya Nabi Adam pun seperti itu. Karena di ayat ini disebutkan seperti itu. Artinya apa? Nabi Adam dilahirkan atau munculnya Nabi Adam seperti Nabi Isa, yaitu punya ibu, kata beliau. Nah, ini suatu yang sungguh mencengangkan, teman-teman ya, yang mana tidak pernah kita terpikirkan, bahkan dari ulama-ulama sebelumnya juga tidak berpikirkan seperti itu. Yang saya akan sampaikan bahwa teman-teman ya, mungkin Kiai Nur Ihya ini kan sama seperti kiai-kiai yang lain. Beliau punya kitab tafsir, mungkin seperti tafsir Hasyiyah Jalalain, seperti tafsir Sawi, kan bisa dilihat di situ tafsir tentang ayat tersebut. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, man qala fil Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan niran. Barang siapa yang
berani berbicara tentang Al-Quran menurut pikirannya sendiri, maka siap-siap untuk memesan tempat duduk di neraka. Bayangkan. Kalau kita membicarakan Al-Quran itu ya teman-teman harus berdasarkan tafsir ulama terdahulu ya, biar kita tidak tersesat. Jika kita melihat daripada asbab nuzulul ayat, sebab-sebab datangnya ayat ini adalah dulu ada utusan daripada kaum Nasrani yang ada di Najran. Mereka qadamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di dalam kitab Hasiyah Sawi, dan kitab ini pun Kiai Nur Ihya punya. Ya. Jadi di sini jelaskan bahwasanya kaum Nasrani Najran mendatangi Rasulullah SAW. Faqalu, maka utusan-utusan daripada kaum Nasrani Najran ini berkata kepada Nabi Muhammad, naraka tasubbu sahibana. Kata Nasrani Najran menyampaikan, saya melihat engkau wahai Muhammad, engkau menghina sahib kita. Faqala manhu, siapa yang engkau maksud dengan sahib kita? Maka orang Nasrani Najran itu menjawab, qalu Isa taz'umu annahu Abdullah. Faqala Rasulullah SAW, ajal innahu Abdullah wa rasuluh. Kata kaum Nasrani Najran, wahai Muhammad, engkau menyangka bahwa Isa itu adalah Abdullah. Maka Rasulullah menjawab, ya benar, na'am, ajal, bahwa Isa itu hambanya Allah dan utusannya Allah. Faqalu, maka utusan daripada kaum Nasrani Najran ini berkata, hallahu mithlun minal khalqi khuliqa min ghairi abin. Maka orang-orang Najran ini, orang-orang Nasrani Najran ini menyampaikan, apakah Nabi Isa itu punya perumpamaan seperti dia yang diciptakan tanpa bapak? Faqala, maka turunlah ayat. Ayat apa? Ayat bahwasanya inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Bahwasanya perumpamaan diciptakannya Nabi Isa seperti bagi Allah itu sama seperti Nabi Adam, bahkan lebih hebat lagi. Kenapa? Karena perumpamaan Nabi Isa dengan Nabi Adam itu perumpamaan yang ghaira tamin, yang tidak sempurna. Kenapa? Kalau Nabi Isa diciptakan tidak punya bapak tapi punya ibu, tapi kalau Nabi Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, bahkan lebih dahsyat, lebih hebat. Itu sebenarnya jawaban. Jadi ayat ini tuh jawaban dari Rasulullah SAW untuk membantah orang-orang Nasrani Najran yang mengatakan bahwa Isa itu diciptakan tanpa bapak. Lalu Nabi Muhammad menjawab, lebih hebatan Nabi Adam dong, karena Nabi Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Maksudnya tujuannya seperti itu. Bukan maksud bahwa penciptaan Isa itu sama kayak Nabi Adam, yaitu punya ibu. Nabi Adam juga punya ibu. Bukan itu maksudnya. Ya, makanya kita kalau belajar tafsir, kita harus tahu juga asbabun nuzul,
atau sebab-sebab turunnya daripada ayat Al-Quran tersebut, supaya kita tidak tersesat. Jadi gitu teman-teman ya. Bahkan juga dijelaskan di tafsir At-Tabari ya. Jelaskan di tafsir At-Tabari bahwasanya falaisa khalqi Isa min ummihi min ghairi fahlin bi a'jabi min khalqi Adam min ghairi zakarin wa untha. Bahkan dijelaskan oleh Imam At-Tabari bahwasanya penciptaan Allah terhadap Nabi Isa dengan adanya ibu tanpa bapa tidak lebih mengejutkan dibandingkan ciptaan daripada Nabi Adam yang diciptakan tanpa bapa tanpa ibu. Jadi ayat ini tuh hanya ayat untuk membantah daripada Nasrani Najran yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu poinnya. Bukan poin bahwa Nabi Isa itu sama seperti Nabi Adam. Penciptaan Nabi Adam itu sama seperti Nabi Isa. Yang mana tidak ada ayahnya. Bukan gitu poinnya. Karena ini syibhu ghairat tamim. Jadi penyerupaannya itu bukan penyerupaan yang sempurna. Gitu. Karena memang tujuannya untuk membantah. Ini tuh dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.